Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari rahasia tumbuhan. Bagaimana mereka bisa hidup tanpa bergerak? Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang sangat mengagumkan. Berbeda dengan hewan dan manusia, tumbuhan tidak dapat bergerak secara aktif dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tumbuh dan berkembang di satu lokasi sepanjang hidup mereka. Meski begitu, tumbuhan mampu bertahan hidup, berkembang biak, dan bahkan mendominasi sebagian besar permukaan bumi. Keajaiban ini menunjukkan betapa tumbuhan telah berevolusi dengan cara-cara yang luar biasa untuk mengatasi keterbatasan mereka. Melalui jutaan tahun evolusi, tumbuhan telah mengembangkan berbagai adaptasi khusus yang memungkinkan mereka bertahan hidup tanpa perlu berpindah tempat. Mereka memanfaatkan sinar matahari, air, dan nutrisi dari lingkungan sekitar dengan efisiensi yang menakjubkan. Adaptasi ini melibatkan struktur fisik yang kompleks, proses kimia yang canggih, dan strategi pertahanan yang efektif. Pada video kali ini, kita akan mengeksplorasi rahasia-rahasia bagaimana tumbuhan dapat hidup, bertahan, dan berkembang tanpa kemampuan untuk bergerak secara aktif seperti yang dilakukan oleh makhluk hidup lainnya. Jika kita menelusuri sejarah evolusi tumbuhan, kita perlu kembali ke masa sekitar 500 juta tahun yang lalu. Pada awalnya, nenek moyang tumbuhan modern adalah organisme akuatik mirip alga yang hidup di lautan. Mereka kemudian berevolusi dan beradaptasi untuk hidup di daratan, mengembangkan kemampuan untuk bertahan dengan kondisi yang jauh berbeda dari lingkungan air. Keputusan evolusioner untuk menjadi organisme yang menetap bukanlah suatu kebetulan, melainkan strategi adaptif yang sangat berhasil. Dengan menetap di satu tempat, tumbuhan dapat mengalokasikan energi mereka untuk pertumbuhan vertikal, memaksimalkan akses terhadap sinar matahari, dan mengembangkan sistem akar yang ekstensif untuk menyerap air dan nutrisi. Dibandingkan dengan bergerak yang membutuhkan banyak energi, strategi menetap ini jauh lebih efisien secara energetik. Selain itu, dinding sel yang kaku, yang terbuat dari selulosa, memberikan dukungan struktural yang kuat bagi tumbuhan, memungkinkan mereka tumbuh tinggi mencapai sinar matahari, tetapi juga membatasi kemampuan mereka untuk bergerak. Evolusi telah menciptakan jalur yang berbeda antara hewan yang mengembangkan mobilitas dan tumbuhan yang mengoptimalkan efisiensi dalam penyerapan energi dan nutrisi di satu lokasi. Perbedaan fundamental inilah yang membentuk karakteristik dunia tumbuhan seperti yang kita kenal sekarang, dengan strategi hidup yang unik namun sangat sukses meskipun terlihat statis. Adaptasi paling menakjubkan yang dimiliki tumbuhan adalah kemampuan fotosintesis. Proses kimia yang luar biasa ini memungkinkan tumbuhan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Fotosintesis terjadi di dalam organel khusus bernama kloroplas yang mengandung pigmen hijau klorofil. Klorofil inilah yang menyerap cahaya matahari dan memulai rangkaian reaksi kimia kompleks yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Dengan kemampuan membuat makanannya sendiri, tumbuhan tidak perlu mencari mangsa atau memakan organisme lain untuk bertahan hidup. Mereka hanya membutuhkan sinar matahari, air, karbon dioksida, dan nutrisi mineral untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah keuntungan evolusioner yang luar biasa. Bayangkan, tumbuhan tidak perlu bergerak untuk mencari makan seperti hewan. Mereka cukup menyerap energi dari matahari yang selalu tersedia melimpah di siang hari. Proses fotosintesis tidak hanya penting bagi tumbuhan itu sendiri, tetapi juga bagi seluruh ekosistem. Oksigen yang dihasilkan sebagai produk sampingan fotosintesis menjadi gas esensial bagi pernapasan sebagian besar makhluk hidup di bumi. Tanpa fotosintesis, tidak akan ada kehidupan kompleks seperti yang kita kenal saat ini. Kemampuan menghasilkan energi tanpa perlu bergerak. Ini menjadi salah satu rahasia utama keberhasilan tumbuhan sebagai organisme menetap. Sistem akar tumbuhan merupakan adaptasi luar biasa lainnya yang memungkinkan mereka hidup tanpa bergerak. Akar tidak hanya berfungsi sebagai jangkar yang menopang tumbuhan di tanah, tetapi juga sebagai sistem penyerapan yang sangat efisien
Jaringan akar dapat menyebar secara horizontal dan vertikal di dalam tanah, membentuk struktur kompleks yang luas. Pada beberapa spesies pohon, jaringan akar dapat menyebar hingga radius 2-3 kali lebar kanopi daun di atasnya. Akar dilengkapi dengan rambut akar mikroskopis yang meningkatkan luas permukaan penyerapan secara dramatis. Struktur ini memungkinkan tumbuhan mengekstrak air dan nutrisi mineral dari tanah dengan efisiensi yang luar biasa. Ketika kita melihat pohon besar yang tampak tidak bergerak, di bawahnya terjadi aktivitas yang sangat aktif. Akar-akar terus tumbuh, mencari sumber air dan nutrisi baru, serta berinteraksi dengan mikroorganisme tanah. Banyak tumbuhan juga mengembangkan hubungan simbiosis dengan fungi mikorizaa yang meningkatkan kemampuan mereka menyerap nutrisi, terutama fosfor. Akar juga memiliki kemampuan mendeteksi gradien kelembaban dan nutrisi dalam tanah, memungkinkan mereka tumbuh secara terarah menuju sumber daya yang dibutuhkan. Dengan sistem akar yang canggih ini, tumbuhan tidak perlu bergerak untuk mendapatkan nutrisi. Mereka cukup menjangkau yang mereka butuhkan melalui pertumbuhan akar yang terarah dan efisien. Meskipun tidak dapat berpindah tempat, tumbuhan ternyata memiliki sistem komunikasi yang sangat canggih. Mereka menggunakan berbagai senyawa kimia untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan organisme lain di sekitarnya. Komunikasi ini terjadi baik di bawah tanah melalui jaringan fungi mikorizaa yang sering disebut sebagai Wood Wide Web, maupun melalui udara dengan melepaskan senyawa organik yang mudah menguap. Ketika diserang oleh predator seperti serangga, tumbuhan dapat melepaskan senyawa kimia yang memperingatkan tumbuhan lain di sekitarnya. Tumbuhan yang menerima sinyal tersebut kemudian mengaktifkan sistem pertahanan mereka sendiri, menghasilkan senyawa beracun atau tidak enak untuk mengusir pemangsa sebelum mereka diserang. Bukti penelitian juga menunjukkan bahwa tumbuhan induk dapat mengirimkan nutrisi ke anakan mereka melalui jaringan fungi di bawah tanah, membantu kelangsungan hidup generasi berikutnya. Lebih menakjubkan lagi, beberapa penelitian menunjukkan tumbuhan dapat mengenali dan memberikan perlakuan berbeda kepada tumbuhan yang berkerabat dekat dengan mereka dibandingkan dengan tumbuhan yang tidak berkerabat. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki sistem saraf atau otak, tumbuhan memiliki bentuk kecerdasan dan kesadaran ekologis mereka sendiri. Komunikasi dan respons yang kompleks ini memungkinkan komunitas tumbuhan bertahan dan berkembang tanpa perlu bergerak. Menunjukkan bahwa keberhasilan ekologis tidak selalu memerlukan mobilitas. Tidak bergerak juga berarti tumbuhan membutuhkan strategi reproduksi yang unik. Berbeda dengan kebanyakan hewan yang secara aktif mencari pasangan, tumbuhan telah mengembangkan berbagai cara cerdik untuk memastikan penyebaran polen dan biji mereka. Dalam proses penyerbukan, tumbuhan bergantung pada perantara seperti angin, air, atau berbagai hewan seperti lebah, kupu-kupu, kelelawar, dan burung untuk memindahkan polen dari satu bunga ke bunga lain. Untuk menarik penyerbuk, tumbuhan menghasilkan nektar yang manis, bau-bauan yang menarik, dan warna-warna cerah pada bunga mereka. Beberapa spesies anggrek bahkan meniru bentuk dan bau serangga betina untuk menarik serangga jantan. Setelah penyerbukan berhasil dan biji terbentuk, tumbuhan perlu menyebarkan biji mereka ke lokasi yang jauh dari induknya untuk menghindari persaingan dan mengkolonisasi habitat baru. Oncak ini, mereka telah mengembangkan struktur biji yang beragam. Ada yang dilengkapi dengan sayap atau rambut halus untuk diterbangkan angin, buah berair yang dimakan dan disebarkan hewan, biji dengan kait yang menempel pada bulu hewan, atau bahkan mekanisme ledakan yang melontarkan biji. Beberapa tumbuhan seperti kelapa memiliki biji yang dapat mengapung di air laut selama berbulan-bulan, memungkinkan mereka menyeberangi samudra. Strategi reproduksi ini menunjukkan bagaimana tumbuhan tetap dapat menjangkau tempat yang jauh meskipun mereka sendiri tidak bergerak, menggunakan berbagai perantara dan mekanisme pasif yang cerdik untuk memastikan kelangsungan spesies mereka. Tanpa kemampuan untuk melarikan diri dari ancaman, tumbuhan telah mengembangkan sistem pertahanan yang sangat efektif untuk melindungi diri. Pertahanan fisik mereka termasuk duri, rambut gatal,
dan lapisan lilin atau kulit kayu yang tebal. Secara kimiawi, tumbuhan menghasilkan ribuan senyawa metabolit sekunder yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap herbivora dan patogen. Contohnya termasuk alkaloid, tanin, dan berbagai racun kuat seperti strychnine dan ricin yang dapat melumpuhkan atau bahkan membunuh hewan pemangsa. Beberapa tumbuhan seperti akasia di Afrika telah mengembangkan hubungan simbiosis dengan semut. Tumbuhan menyediakan tempat tinggal dan makanan untuk semut. Sementara semut agresif melindungi tumbuhan dari herbivora dan bahkan membersihkan tumbuhan pesaing di sekitarnya. Adaptasi pertahanan yang lebih kompleks melibatkan respons induksi, di mana tumbuhan mengaktifkan mekanisme pertahanan hanya ketika diserang. Menghemat energi untuk pertumbuhan ketika tidak ada ancaman. Salah satu contoh paling mengesankan adalah sistem pertahanan dinamis pada tanaman Mimosa pudica yang mampu melipat daunnya dengan cepat ketika disentuh, mengurangi permukaannya, dan menampilkan duri. Potensi pertahanan tumbuhan begitu kaya, sehingga menjadi sumber banyak obat-obatan modern manusia. Aspirin, morfin, Taxol, anti-kanker, dan banyak obat lainnya berasal dari senyawa pertahanan tumbuhan. Dengan kemampuan bertahan yang luar biasa ini, tumbuhan tidak memerlukan mobilitas untuk melindungi diri dari berbagai ancaman di lingkungan mereka. Meskipun tidak dapat berpindah tempat, tumbuhan sebenarnya tidak sepenuhnya statis. Mereka mampu melakukan gerakan tumbuh terarah yang disebut tropisme untuk merespons stimulus lingkungan. Fototropisme memungkinkan tunas dan daun tumbuh menuju sumber cahaya, memaksimalkan penyerapan energi matahari untuk fotosintesis. Ini terjadi karena distribusi tidak merata hormon auksin yang menyebabkan pemanjangan sel di sisi yang jauh dari cahaya, mengarahkan tumbuhan untuk membungkuk ke arah cahaya. Gravitropisme memungkinkan akar tumbuh ke bawah dan batang tumbuh ke atas, memberikan orientasi yang tepat. Tikmotropisme adalah respons terhadap sentuhan. Terlihat pada tanaman merambat yang dapat menemukan dan melilit struktur pendukung. Hidrotropisme mengarahkan akar tumbuh menuju sumber air. Beberapa tumbuhan juga menunjukkan gerakan niktinastik, menutup daun atau kelopak bunga pada malam hari dan membukanya kembali di siang hari, yang membantu melindungi dari predator nokturnal dan mencegah kehilangan kelembaban. Tanaman karnivora seperti Venus flytrap menunjukkan gerakan cepat yang menakjubkan, menutup perangkap dalam sepersekian detik untuk menangkap serangga. Gerakan-gerakan ini dimungkinkan oleh perubahan tekanan turgor dalam sel dan biasanya terjadi secara lambat melalui pertumbuhan terarah. Meskipun beberapa spesies telah mengembangkan mekanisme gerakan cepat, kemampuan merespons dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan melalui gerakan tumbuh yang terarah ini merupakan solusi cerdas yang memungkinkan tumbuhan untuk berinteraksi dengan lingkungannya tanpa perlu berpindah tempat. Beberapa tumbuhan telah mengembangkan adaptasi yang benar-benar menakjubkan dan ekstrem untuk bertahan dalam kondisi khusus. Salah satu contoh paling mengagumkan adalah tanaman karnivora seperti kantong semar, senju, dan Venus flytrap. Tumbuhan ini hidup di tanah yang miskin nutrisi, sehingga mengembangkan kemampuan untuk berburu dan mencerna serangga untuk mendapatkan nitrogen dan fosfor. Tumbuhan gurun seperti kaktus dan sukulen lainnya memiliki adaptasi luar biasa untuk menyimpan air dan bertahan dalam kondisi sangat kering. Mereka mengubah daun menjadi duri untuk mengurangi penguapan dan mengembangkan batang berdaging untuk menyimpan air dalam jumlah besar. Beberapa spesies seperti Welwitschia mirabilis di gurun Namib hanya memiliki 2 daun yang terus tumbuh sepanjang hidupnya yang dapat mencapai 1000 tahun. Pada kondisi ekstrem lainnya, mangrove telah beradaptasi untuk hidup di air asin dengan sistem akar yang dapat menyaring garam dan pneumatofor yang muncul ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. Rafflesia arnoldi menghasilkan bunga terbesar di dunia dengan diameter hingga 1 meter dan tidak memiliki daun, batang,
atau akar yang terlihat. Ia hidup sebagai parasit di dalam jaringan tumbuhan lain. Pohon baobab di Afrika dapat menyimpan hingga 120.000 liter air di dalam batangnya yang besar. Tumbuhan seperti jarum domba memiliki biji dengan duri mikroskopis yang berkait satu arah, memungkinkannya merayap di tanah seiring waktu. Adaptasi ekstrem ini menunjukkan betapa evolusi telah menciptakan solusi-solusi cerdas yang memungkinkan tumbuhan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam berbagai kondisi lingkungan tanpa perlu kemampuan bergerak aktif. Tumbuhan tidak hanya berhasil bertahan tanpa kemampuan bergerak, tetapi mereka telah mendominasi planet kita selama ratusan juta tahun. Mereka membentuk habitat dan ekosistem yang menjadi rumah bagi berbagai bentuk kehidupan lainnya. Tumbuhan menempati hampir setiap sudut planet yang mendapatkan cahaya matahari, dari dasar lautan hingga puncak gunung tertinggi, dari gurun paling gersang hingga hutan hujan yang lebat. Mereka menghasilkan sekitar 98% oksigen yang kita hirup dan menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, obat-obatan, dan bahan bakar bagi manusia. Lebih dari setengah obat-obatan modern kita berasal dari tumbuhan atau terinspirasi oleh senyawa tumbuhan. Hutan dan padang rumput bertindak sebagai penyerap karbon utama, membantu menstabilkan iklim global. Akar tumbuhan mencegah erosi tanah dan membantu siklus air. Keberadaan mereka yang tak bergerak namun dinamis ini memberikan stabilitas pada ekosistem kita. Semakin kita memahami tumbuhan, semakin kita menyadari bahwa ketidakmampuan bergerak bukanlah kekurangan, melainkan strategi evolusi yang mengagumkan, yang telah menghasilkan organisme dengan kemampuan adaptif luar biasa. Penelitian tentang tumbuhan terus mengungkapkan kemampuan komunikasi, pertahanan, dan adaptasi baru yang mengubah pemahaman kita tentang kecerdasan dan kesadaran. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan tidak selalu membutuhkan mobilitas, tetapi lebih sering membutuhkan adaptasi cerdas terhadap keterbatasan. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan.